firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 mulai ayat pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal ini disebabkan karena pikiran, pendapat daripada murid-murid Tuhan Yesus ini salah. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pikiran dan pendapat yang salah? Karena mereka diajar bahwa Mesias itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah, yang dia dapatkan bahwa Mesias itu tidak akan mati, ini benar enggak? Benar dah? Benar dah? Benar. Memang ternyata Mesias itu harus mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, hal seperti ini kerap kali melanda orang Kristen. Bahwa kalau Tuhan berfirman bahwa Mesias itu tidak akan mati selama-lamanya, itu betul. Tetapi di tengah-tengah perjalanan ini ada peristiwa yang menyebabkan Mesias ini mati dan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Nah, hal ini orang Kristen kerap kali juga begitu. Kalau dia hidup lalu bertobat menjadi orang Kristen, dan Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Nah, kalau dapat firman seperti itu, yang dipikirin akhirnya atau perjalanannya? Biasanya yang dipikirin kelimpahannya, betul lah? Tapi tidak pernah dipikirkan jalanannya. Nah, hal ini persis orang Israel pada waktu dibebaskan dari Mesir ke Kanaan. Tuhan Allah berjanji, aku akan menuntun kamu ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang subur, penuh dengan kemakmuran. Nah, lalu orang-orang ini keluar dari Mesir, pikirannya apa? Makmur, lah. Tapi pada waktu dia dituntun di padang belantara, bagaimana? Nah, ternyata hal ini melanda orang Kristen enggak? Hah? Iya. Lah kenapa kok iya? Hah? Lupa dan tidak mempelajari firman Tuhan. Padahal Alkitab sudah berkata, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Dia berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa jikalau nanti dia dianiaya, muridnya itu kecewa, saudara. Demikian juga saudara dan saya kerap kali nanti kalau ini mengalami perjalanan ini, loh kok Tuhan katanya kelimpahan, kok lewat padang pasir, padang belantara. Coba kesaksiannya Pak Heru tadi. Dia bangkrut, dia habis-habisan, terus turut Tuhan. Loh, turut Tuhan sekarang melayani.
Katanya dia melayani Tuhan itu dicukupi, betul? Betul enggak? Loh, kenyataannya dia dicukupi enggak? Cukup. Tapi jalannya itu ngalami kantongnya kempes. Lah itu yang saudara enggak mau dah. Kalau dikatakan dicukupi, pikirnya kantongnya kebak terus. Loh, lah kalau penuh terus, saudara tahu kemuliaannya Allah mana? Nggak ada. Tapi kalau kempes dulu, cukup, lah itu yang aneh. Kempes, uang 3.000 bisa bayar 10 juta. Tapi tidak bisa jungkok ke anaknya susu. Lah itu lah. Ya, aneh dah? Aneh dah? Lah, jalan dengan Allah itu hal-hal yang begitu tuh harus saudara alami. Mau enggak? Hah? Mau? Nah ya harus. Jangan bilang, kok ya repot ya Pak. Loh lah. Jadi mau nih kepeksa dah? Hah? Tapi harus saudara. Karena kalau tidak saudara dan saya ngalami, saudara tidak akan tahu kemuliaan Allah. Karena apa? Pikirnya, oh, semuanya cukup kok loh. Sebab saudara mempunyai pikiran, pendapat yang salah. Maka dari itu kita harus pelajari firman Tuhan ini benar-benar. Saya terus terang saudara. Di sini tadi, diam terus. Kenapa? Saya lihat, memang sudah lihat ini. Tuhan, ini orang-orang yang datang ini kok pikirannya kok ruwet kabeh ini, repot ini. Aku bilang ini semrawut ini kayak benang kusut ini Tuhan. Waduh, aku ini bagaimana caranya ngelepasin? Aku bilang gitu. Kenapa saudara? Karena saudara mempunyai harapan tetapi tidak tahu jalannya. Kalau saudara dan saya tahu jalannya, kira-kira saudara ngucap syukur atau malah ngomel? Benar? Benar? Dikasih tahu sama Tuhan, maunya kepengennya mau untuk menuju Kanaan. Kamu harus menyeberangi Laut Kolsom. Mau? Loh. Kira-kira kalau Tuhan kasih tahu saudara dan saya masuk ke tanah Kanaan lewat Laut Kolsom, kamu mikirin apa? Kamu nyediain apa? Perahu toh? Iya toh? Lah, orangnya laki-laki saja 600.000. Perempuannya lebih banyak laki atau perempuannya? Perempuan. Sebabnya orang Israel itu di Mesir, lah bayi laki-laki dibunuh. Jadi isinya banyak perempuan. Jadi kalau 600.000 laki-lakinya, perempuannya kira-kira berapa? 1,5 juta. Iya toh? Belum anaknya. Penanaknya perempuan lagi. Loh betul toh? Kira-kira 2,5 juta. Nyebrangke orang 2,5 juta, nyebrangi Laut Kolsom, perahunya berapa ratus? Kalau perahunya satu itu berapa tahun? Jadi kira-kira kalau Musa dikasih tahu, Musa ini bawa nyebrangin Laut Kolsom. Musa ini mikir perahunya berapa tahun? Bikinnya perahu berapa tahun? Betul enggak? Betul enggak? Hah? Nah, kenapa kok Allah tidak kasih tahu? Sebab manusia ini kalau dikasih tahu kebanyakan mikir. Nyediain. Ya dah? Nah, kalau Pak Heru tadi saksian mamanya, bakal dikasih rumah itu. Harganya 10 juta sewane. Kira-kira dia belum sudah mundur apa belum? Mundur. Nah, duitnya cuma 3.000 kok. Lem anak piye? Dikeplak-keplok lu ngojudi lagi. Paling-paling. Lah, saudara, Allah kerap kali tidak memberitahu kepada saudara dan saya sebab Allah tahu pikiranmu lebih besar, lebih bikin ruwet daripada imanmu.
Tapi sebetulnya kalau saudara dan saya punya iman, yang punya percaya, saudara memperhatikan firman Tuhan, justru untuk mencapai tanah Kanaan harus melalui apa? Padang pasir, tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada perahu, nyebrang lautan. Loh, kalau saudara sudah belajar itu, kalau nanti kamu menghadapi, kalau ada masalah, ini mau sampai ini mau sampai ini, masalahnya tambah gede, malah cepat, betul kan? Sebab Alkitab berkata, mati untuk, hidup untuk Yesus, betul? Jadi kalau sakit tambah lama tambah mau mati harusnya mustine tambah mau mati tambah cepat. Loh, penyelesaiannya betul enggak? Tapi saudara tambah takut tambah molor atau tambah cepat? Nah iya, makanya salah siapa? Karena saudara enggak belajar. Saya berani ngomong gini kenapa? Saya ngalami, saudara. Ngalami. Saya kalau sakit, saya bilang, Tuhan, kenapa kok aku sakit ini? Wah, ini salah, mesti dosa ini. Saya periksa, oh ya, saya salah sama Tuhan. Nah, terus minta ampun. Setelah minta ampun, lalu terus sembuh gitu. Kok enak? Nah ini kerap kali orang Kristen, sudah bertobat Tuhan, kok tambah sakit loh. Kalau saudara sudah bertobat, Alkitab berkata apa? Ucapkan syukur. Lah kok malah ngomel? Oh, dosa lagi. Sakitnya tambah lagi. Saya kalau sudah sakit, sudah bertobat, minta ampun, saya mengucap syukur. Kalau tambah sakit, saya bilang, ini malah yang benar. Kenapa? Ujian ini. Loh. Tambah parah. Is beneran, ben cepet. Loh. Cepet ada dua loh. Cepet mati, sembuh loh ya dah. Loh, saudara mau cepat atau mau diperpanjang? Diperpanjang juga ada dua loh. Pergi dokter itu sakit, pergi dokter diobati. Ada dua. Kanker, dibestral, diperpanjang hidupnya. Tapi tetap mati. Ya dah? Atau yang cepat mati atau sembuh? Enak yang mana? Enak cepat mati atau sembuh kalau tidak punya duit. Jujur. Kayak kecepet. Ya wis Tuhan, wong cepet kok mau apa kowe? Tapi kalau kamu punya duit, bilang apa? Wah ya usaha, manusia kok, betul enggak? Nah ini saudara. Jadi sebetulnya enak punya duit apa enggak? Makanya kerap kali Tuhan itu mepet saudara atau karena apa? Karena saudara tidak pernah punya iman. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajar saudara dan saya. Kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara tidak pernah pusing, khawatir. Enggak pernah pusing saya. Waktu kita ini, istri saya dapat uang yang 30 juta itu untuk apa Tuhan ini? Tanya istrimu, nanti kamu tahu. Aku bilang, yang kamu ada apa sih? Kok minta duit sampai banyak kayak gini? Lalu dia bilang, nah Tuhan tuh sayang aku. Kenapa? Aku mau mantu. Mantu? Gue minta berapa? Minta 30 juta. Waduh. Aku terus, pantesan ada orang ngasih 32 juta. Terus Tuhan, saya berdoa, Tuhan, ini ngasih persembahannya berapa ini? Saya ganti tanya. Tuhan bilang 5 juta. Terus istri saya bilang, berapa kamu ngasih persembahan? Tuhan bilang 5 juta. Ambil, saya ambil. Terus doakan. Buat siapa Tuhan? Untuk ini. Oke, saya salurkan langsung hari itu. Nah, kenapa Tuhan mengatakan harus memberikan 5 juta? Kita tidak ngerti, saudara. Tapi saya orangnya, istri saya juga nurut. Kasih yang. Lah kamu butuhnya 30. Kok dikasih 32 kok suruh ngasih kok persembahan ini 5 juta. Nah, turut sajalah. Ya wes, bayar. Selesai. Saudara tahu apa? Setelah saya hitung-hitung, semuanya habisnya 50 juta. Saya jadi melongok. Oh, pantesan Tuhan suruh ngasih 5 juta. Wong bakal habisnya 50. Tapi Tuhan bilang, bayar dulu.
Loh, harusnya perpuluhannya kan 3 juta, betul? Tapi suruh ngasih 5 juta. Kasih, saya bilang. Kasih. Apalagi 5 juta. Kon ngasih 10, kasih. Tuhan bilang 5 juta, cukup. Ya. Baru saya hitung-hitung, tak cukup gini kok yang 30. Lalu dia mulai grogi istri saya. Loh, yang kok 50 yang? Iya. Pantesan Tuhan suruh ngasih 5 juta, saya bilang. Lah terus piye ini? Aku bilang, kenapa piye? Lah kok 50? Loh Tuhan ya memang sekarang sudah nyediain 50 lebih itu. Hah? Sudah? Lah kok kau udah ngomong? Ya aku memang diem-diem. Aku mau tahu kamu, saya bilang. Oh Tuhan luar biasa ya. Iya. Jadi, yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Allah berfirman, lakukan. Tidak usah mikir-mikir. Betul? Kira-kira kalau Pak Heru tadi kebanyakan mikir, jadi enggak? Enggak jadi, ngemper deh ngisor jembatan. Saudara, sebab saya ngalami. Kalau saya enggak disuruh kontrak, saya disuruh beli. Pada waktu itu sama, dia enggak punya duit, aku enggak punya duit. Aku bilang, Tuhan ini kontrak lagi. Enggak, aku berikan kamu rumah. Nah, lah duitnya bukan urusanmu. Ya sudah. Tapi saya dapat rumah yang saya tempati sekarang. Tahun 73 itu harganya 7 juta. Padahal tidak punya duit 1 sen. Dan rumah saya sekarang harganya kira-kira sekitar 300 ribu. Kok 300 ribu? Ribu diborong orang. Nah, itu saudara. Maka dari itu kita ini yang penting itu nurut. Dan belajar firman, pegang akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini justru tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan firman. Loh, lah kamu ini sudah tahu toh. Iman adalah percayakan sesuatu yang tidak. Lah kok kamu kepingin yang kelihatan? Lah kamu ini jalan dengan firman atau dengan akal? Lalu kamu bilang, ya iman Pak, tapi akal juga. Loh, ora et labora, berdoa dan bekerja. Lah saudara kebalik nanti. Maka dari itu, saudara kalau engkau mendapatkan tantangan, Alkitab sudah berkata begini. Kamu akan dikucilkan. Loh, berarti kamu ini ditolak enggak? Nah, jadi kalau kamu sudah menyelidiki firman, menjadi pelaku firman, lalu mulai tetangga, mulai suami, mulai anak, mulai kakak, adik, family bilang, jangan terlalu ekstrim. Jangan fanatik. Yang biasa-biasa saja loh. Angsal yang penting kan angsal masuk surga, ngemper ya. Loh. Lah kalau saudara sudah mulai dia omongi gitu, sudah mulai kelihatan mau ditolak. Betul enggak itu jalanmu? Betul loh, Alkitab berkata. Kamu mulai dikucilkan. Tidak hanya dikucilkan, tidak hanya disendirikan. Tapi Alkitab berkata, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Tuhan ini sudah diperingatkan terus. Jadi kalau saudara mulai dikucilkan, mulai dibenci, saudara mulai dipojokkan, itu malah benar atau enggak? Benar. Lah kok kamu malah bingung? Kok malah jadinya begini? Loh, yang benar itu. Loh, betul. Ada firmannya, ada. Dikucilkan, bahkan nanti dibunuh. Loh. Tapi kalau kamu menyadari hal ini, saudara tidak sakit hati. Betul? Malah mengucap syukur. Karena apa? Ayo, karena apa? Firman Tuhan, Matius 5. Kalau kamu dianiaya, kamu difitnah, kamu dibunuh karena namaku,
bersukacita, bergembira, berbahagialah kamu karena upahmu besar di surga. Loh, kamu ini kepengen upahmu di surga, upahmu besar atau di sini saja? Wah, dia tanyai di surga. Tapi pikirannya kepengen nih. Saudara itu harus kepengennya dua. Surga ya, di sini ya. Sebab kamu, kenapa kok kamu di sini menek? Iya. Kamu ngomong, saya kalau ditanya, kenapa Pak kok di dunia kita butuh? Butuh. Sebab kita harus jadi saksi. Betul? Lah orang lain kalau melihat, ikut Yesus, mana. Lah saksi ini mana? Tidak ada. Yesus berkata, hendaklah engkau jadi saksi. Kenyataan. Yesus itu rohani jasmani, bukan rohani tok. Ngerti? Maka dari itu, saudara perhatikan. Nah, ayat ini, engkau kaitkan dengan Ibrani 12. Engkau perhatikan. Di dalam Ibrani 12, mengenai iman, nasihat supaya bertekun di dalam iman, supaya saudara dan saya jangan kecewa, menolak Yesus. Mengikut Yesus itu luar biasa. Coba baca. Ayat yang kelima mulai. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Loh, diajar, disesah. Disesah itu sakit enggak? Loh, lah kamu mau enggak? Nah iya, kamu enggak mau bukan anaknya. Saudara boleh ngajar anaknya orang enggak? Nanti anaknya tonggomu juga pegang kebukono. Oleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau anakmu? Boleh. Demikian juga Allah. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Allah, saudara harus siap. Siap. Siap diapain? Loh, kamu ini anak-anaknya Allah enggak? Loh, kamu siap enggak? Harus. Jangan bilang, wah lu kok enggak enak Pak. Loh. Sebab Alkitab sudah berkata, kamu bakal diajar. Untuk perlunya diajar supaya apa? Loh, saudara ini ngajar anakmu untuk apa? Supaya apa? Nurut. Kok baik? Kamu hajar karena dia tidak nurut, toh? Tapi kalau nurut, kamu ajar tidak? Nah, kalau engkau dihajar, itu karena tidak nurut. Tetapi kalau kamu mendapat ajaran, kamu harus sadar. Wah, aku ini pasti tidak nurut ini. Dan aku nurut, pasti tidak diajar. Nah, lalu bukan hanya diajar, disesah. Disesah itu lebih berat daripada diajar. Bukan digebuk, kalau diajar itu cuma sekedar digebuk secukupnya. Kalau disesah itu digebukin sampai rasanya ndak kuat. Itu disesah. Saudara tahu? Kenapa kok saudara harus disesah? Karena hatimu, watakmu, perangaimu ini luar biasa bandeli. Jadi bahasa Jawa paling enak, ndableke. Wah. Jadi karena kalau dikasih tahu tidak nurut, kasih tidak nurut, gebuk tidak nurut, disesah. Kalau disesah, itu saudara kalau nanti lepas dari sesahan,
saudara tidak akan berbuat hal itu lagi. Maka kalau sesah itu contohnya tentang keuangan. Kalau engkau terikat keuangan, dihajar, itu rugi sedikit. Tapi kalau disesah, habis ludes. Kalau penyakit, kalau sakit flu, itu dihajar. Tapi kalau kanker, itu disesah. Sebabnya apa? Kalau kanker sudah ada harapan hidup enggak? Enggak, itu disesah. Nah, maka dari itu saudara harus siapkan dirimu. Karena iman itu ditingkatkan karena penderitaan. Dan ujian iman itu selalu melalui penderitaan. Enggak enak. Dan justru di situ engkau menang atau kalah. Menang, lulus, naik. Kalah, ngulangi lagi. Anak-anak yang saudara yang sudah pernah tinggal kelas. Kira-kira untuk naik kelas lebih belajar lagi, lebih gampang, lebih susah. Lebih, Oh, gampang Pak. Kowe nanti ngulangi terus, Pak. Orang sekolah kalau sudah pernah tinggal di kelas, untuk belajar lagi susahnya luar biasa. Kenapa? Karena merasa ini sudah pernah diajari, tapi jadi kalau belajar lagi males. Jadi susah naik kelas. Ngerti? Ini. Maka dari itu kalau engkau dan saya diajar Tuhan, cepat-cepat nurutan. Tidak nurut digebuki. Tidak nurut lagi disesah. Sebabnya apa? Sebab saudara dan saya anaknya. Kalau tidak diapa-apain, kamu sudah jadi orang Kristen, tidak diapa-apain, hati-hati. Mesti periksa, aku ini sudah dibuang atau tidak, kok tidak diperhatiin ini. Wah, salah tidak diapa-apain, salah tidak diapa-apain. Waduh, jangan-jangan aku harus dibuang Tuhan ini. Hati-hati, saudara. Jangan lihat berkat, tapi lihat ajaran Tuhan. Kalau engkau dan saya masih diajar, itu tandanya Tuhan cinta. Kalau engkau sudah disesah, tandanya kamu harus hati-hati. Itu adalah peringatan yang cukup berat. Sebab berarti kamu bandelnya luar biasa, maka harus disesah. Tapi kalau Tuhan lihat bahwa kamu disesah tidak bertobat, hanya ada dua jalan. Tuhan lihat bahwa kamu sudah tidak bisa tolong, pasti kamu dibawa pulang. Kalau Tuhan melihat hatimu mau nurut, tapi kalau tidak, kamu akan dikerat oleh Tuhan. Hati-hati saudara, kan itu penderitaan selama-lamanya. Mengapa hal itu dilakukan Tuhan? Dan Tuhan memperingatkan saudara dan saya. Lihat di dalam ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Jadi jika kamu harus menanggung penderitaan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukannya anak, tetapi kamu anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini maksudnya apa? Anak-anak yang tidak diakui. Tidak anak sah. Itu hampir sama dengan anak apa? Anak haram. Tidak diakui. Biarkan seenak-enaknya. Hati-hati saudara. Tetapi ayat ini, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus ini, ayat yang ke-7 ini perhatikan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Nah, jikalau kamu lulus dengan penderitaan yang diberikan, nah, kamu akan mendapat kasih karunia. Allah itu punya maksud. Mau meningkatkan iman percayamu. Kalau imanmu meningkat, berkatmu meningkat enggak? Meningkat. Lah kamu ini mau berkatnya meningkat enggak? Mau? Mau? Penderitaannya berarti harus mau. Anak SD sama anak SMP ujiannya gampang mana? SD. Ya toh? Nah jadi kalau kamu sudah naik imanmu sampai SMP, ujiannya minta SD terus. Ya mesti ujiannya SMP, betul? Lebih berat. Lulus SMA, ujiannya SMA lebih berat lagi toh. Lah kamu ini mau lulus terus enggak? Jadi harusnya kalau pencobaannya tambah berat, kamu harusnya bilang apa? Wah ini imanku sudah di situ ini. Wah puji Tuhan. Loh berani enggak? Ini saya alami saudara. Pada waktu saya itu tidak punya rumah itu, Tuhan ngomong sama saya. Gini, kamu aku ukur imanmu, cukup. Kamu boleh cari rumah seharga 5 sampai 7 juta. Waktu saya katakan sama istri saya bilang, Yang, udahlah Yang, jangan ngambil yang 7, ngambil yang 5 aja. Wong ukurannya 5 sampai 7, ngambil yang minimal aja, ringan. Ya betul toh? Saya bilang, enggak. Loh, enggak. Kenapa? Nah, Tuhan sudah mengukur aku 5 sampai 7 kok. Aku ngambil yang 7. Sebab ya aku ngambil 5. Nanti naiknya baru 6, baru 7. Lama. Kalau 7 ngetop. Habis itu naik lagi. Cepet Yang. Aduh Yang. Jangan murka. Loh. Jangan murka. Loh saya tanya. Itu murka enggak? Hah? Enggak, karena itu ukuran yang sudah diukur oleh Tuhan, jatah. Kalau orang murka, saya dijatah 7, minta 10. Itu murka, betul? Nah, saya bilang, enggak Yang, aku mau ngambil yang 7. Dan saudara tahu, istri saya bilang apa? Ya sudah, aku tak sembayang, tak dukung kamu. Tapi kamu yang ngambil keputusan sendiri ya, jangan tanya saya ya. Ya. Sebabnya aku tidak mampu. Ya, dia dukung. Saudara tahu saya dapat rumah berapa? Kurang berapa? 1 jam. Tidak kurang sehari. Pak Heru kurang berapa Pak? 2 hari ya Pak? Saya kurang 1 jam. Sebab ukurannya mepet. Ukurannya 7, saya ngambil 7. Mepet toh? Lalu Tuhan bilang, oke, kamu ambil. Berapa? 1 jam. Kurang 1 jam baru dapat. Sehingga tetangga saya tanya, Pak pindah mana? Belum tahu. Dia bilang sombong amat. Mau pindah kok ditanyai kok tidak tahu. Loh lah memang belum tahu. Tapi orang tidak percaya saudara. Karena apa? Mana ada. Orang mau pindah kurang sehari. Belum tahu. Tidak ada. Sampai tukang yang angkut barang saja tanya sama saya. Pagi-pagi barangnya sudah diangkuti masuk ke kereta. Dia bilang, Pak, pindah kemana? Belum tahu. Hah? Dia bilang, saya kerja 16 tahun loh Pak. Ngangkuti barang. Tapi belum pernah ketemu orang mau pindah. Pagi ini, hari ini ya Pak pindah? Iya. Kok belum tahu Pak? Lah belum. Loh, belum dapat rumah Pak? Belum. Jadi ini belum tahu kemana Pak? Belum. Nah ini barangnya, ikat saja, masukkan barang-barangnya. Tunggu komando. Lalu sudah jam 9 itu. Jam 9 padahal jam 11 jam 11 ya. Jam 11 itu rumah 11 atau 12 itu rumah itu harus bukan dikosongin kok. Kosongin lumayan.
dirobohkan. Kalau kosongin lumayan. Titip barang sebentar Pak, sore tak bawa. Lumayan. Hari itu orang bilang, maaf Pak, jam 11 tet, rumah ini harus dirobohkan. Karena kami sudah cari hari, tak boleh lebih dari jam 11. Jadi barang saya itu jam 10 harus keluar. Kalau enggak kan hancur semua. Sudah masuk kretek semua, sudah masuk mobil-mobil, teman-teman sudah datang. Sudah jam 9, selesai. Saya baru keluar. Kurang 2 jam, saya baru keluar. Pak, kemana? Ya ini, saya ini keluar ini cari rumah. Loh, kurang 2 jam Pak? Iya, justru itu. Saya keluar, Tuhan. Asal di perapatan, saya bilang, Tuhan, aku ini ke kanan pakai kiri. Atau terus, saya bilang, kanan. Asal ada belokan, Tuhan itu ada belokan. Terus. Ke kiri. Jadi saya dituntun terus. Padahal Tuhan sudah ngomong, rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Nah, Gatot Subroto itu kalau di Bandung, di tempat saya dulu kontrak rumah di Terusan Ciliwung, itu sebelah selatan. Saya dituntun Tuhan arah ke utara. Kira-kira kalau saudara ingat firman di Gatot Subroto, saudara dengar suara Tuhan kanan kiri ke utara, saudara nurut enggak? Dua-dua firman Tuhan. Tuhan berkata, rumahmu Gatot Subroto di selatan. Jalannya mana Tuhan? Ke utara. Ayo, nurut enggak? Ayo. Logikanya nurut enggak? Enggak dah. Nah itu. Ke Kanaan. Jalannya, lu kok muter Tuhan? Kok arah kebalik? Nurut. Saya nurut. Sampai di jalan buntu. Sudah ke utara. Cimbuluit. Loh Tuhan. Ini jalan ini buntu Tuhan. Terakhir ini. Tidak ada belokan kanan kiri ini Tuhan. Lah iya. Lulah Gatot Subroto kan di selatan Tuhan. Lah iya. Lah kok ini utara? Lah iya. Jawaban lo. Ya sudah aku nurut. Terus di nomor 82 ada pintu buka. Tuhan bilang masuk. Masuk. Lalu. Loh ini rumahnya siapa Tuhan? Ya ini. Loh kok ya ini? Lalu orangnya yang punya rumah. Cimbuluit ini ngomong. Om cari siapa? Lah bingung gak gue? Lah aku cari siapa ini Tuhan? Bawa suruh masuk ke tempat ini. Tapi Tuhan ngomong, ya tanya. Maaf ya, saya mau tanya. Oh ya, tanya apa? Pikirnya tanya rumah, tanya alamat. Engkau ini punya rumah di Jalan Gatot Subroto? Iya. Nah mantap aku. Iya. Oh ya mantap aku. Wah ini bener. Mau dijual? Iya. Nomornya berapa? Loh. Dia tanya. Lo mau beli kok belum lihat? Ya belum tahu. Lah kok ngerti? Nah, terus aku jawab dia. Tuhan gitu. Saya diguyu. Aku cuma. Lu kok tahu? Minta berapa? 10. Wah, gak punya duit. Gini loh kok, aku bilang. Ada orang mau beli rumah kok malah ngaku. Aku ini 1 jam lagi harus pindah. Rumahnya dirobohin. Ini nggak bisa. Aku mau cepet-cepet. Udah 7 juta, tidak boleh kurang. Nah, pas toh. Imanku pas toh. Aku bilang, nggak punya duit. Loh. Terus istrinya dari dalam itu teriak-teriak, nggak kenal, bukan orang Kristen. Pak, kenapa? Ini loh kunci nih, rumah Gatot Subroto. Kenapa? Tolongin orang itu. Sudah pindah dulu, sudah. Nanti urusan runding belakang. Loh, kenapa kamu kenal? Enggak. Loh, nah tadi yang di kamar, yang bersuara gini, siapa? Suara apa? Di kamar aku diperintah gini. Kamu harus tolong orang itu, segera.
Ambil kunci, berikan dia, suruh masuk di rumahmu 3 bulan, tidak usah bayar. Jadi dia kayak, pakai. Udah. 1 jam lagi. Mana ada orang bilang, sini kok pindah kok kurang 1 jam. Nah ya ini saya bilang. Ya sudah, ini kuncinya. Sudah pulang sana, masuk sana. Bawa barangmu masuk sana. Rumah itu sudah saya bersihin, sudah saya kapur. Baru selesai kemarin. Dan kamu masuk, tempati 3 bulan. Kalau bisa bayar, jadi. Kalau tidak bisa bayar, tidak usah bayar. Pinjam saja dulu. Luar biasa enggak? Enggak Kristen, enggak kenal. Allah bisa ngomong sama orang enggak Kristen enggak? Sama kamu bisa enggak? Loh. Saya tinggal di sana 3 bulan. Hari terakhir, istri saya nangis. Bangun jam 5, Tuhan, ya aku ini hari terakhir, bayar lagi, gak punya duit. Tuhan, ini pindah kemana lagi? Tuhan ngomong sama saya, beritahukan istrimu, jangan nangis. Uang sedang aku kirim. Saya bilang, stop nangis, ngucap syukur. Uang sedang dikirim. Luar biasa dah. Nah, saya tinggal ngomong gitu tapi tidak tahu dari mana. Dari mana ini? Aku ya tanya, Tuhan dari mana? Tuhan tidak jawab. Sampai jam 9 pagi. Waktu ada bel rumah, saya deg-degan loh terus terang. Deg-degannya apa? Wah, jangan-jangan yang punya rumah nagih. Loh ya toh? Mau janji nih hari itu. Saya bilang, Tuhan yang punya rumah, bukan. Itu bukai. Itu yang dinamakan ayam bertelur emas. Kamu itu ayam goreng. Dalamnya ada emasnya. Terima. Aku bilang sama istri saya, itu ayam goreng. Dari siapa? Dari cacikmu. Tapi dalamnya emas. Buat bayar rumah. Terus istri saya bilang apa? Mana ada orang sinting emas kok dimasuk ke ayam. Dikirim bis malam. Mana ada? Dan itu kilonan loh. Masih kilonan. Aku bilang, Tuhan bilang gitu. Akhirnya diterima. Oh ya, berat. Ayam goreng kok abot. Waktu dibuka, emas. Kemudian setelah bilang, wah, saya bawa ke tukang emas, jadi ke duit. Pulang, orangnya datang. Pak, bisa bayar enggak? Bisa. Terus dia bilang, dari mana? Ayam telur emas. Kok bisa gitu, Pak? Saya cerita nih. Luar biasa. Kalau enggak ngalami sendiri enggak percaya ya, Pak. Rumah itu sampai sekarang saya tempati. Saudara, untuk menikmati kemuliaan Allah, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ucapkan syukur. Kalau engkau sudah di dalam jalan yang benar, tetapi malah mendapatkan tantangan dikucilkan. Malah semua orang meninggalkan kamu. Bahkan engkau dijepit sampai kamu sesat. Kamu mengucap syukur. Karena kemuliaan Allah mau dinyatakan dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu malah, wah ini sudah benar Pak. Jalannya mulus ya Pak. Wah yang tak doake bertobat. Wah, belum tentu itu. Maka dari itu saudara, jangan cepat-cepat kecewa. Tetapi pelajari firman Tuhan dan peringatan Tuhan untuk kita. Kau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya alami semua, saudara. Luar biasa Allahku itu. Tidak masuk akal. Maka kalau nanti di Bandung saya mantu, orang itu bingung.
Belum ada orang mantu, kakak adik laki-laki jadi satu hari. Belum pernah ada. Seluruh Bandung belum pernah ada. Tapi bakal ada. Yusa. Aneh lah. Itu Tuhan. Tuhan bilang, kamu kawinkan anakmu dua-dua laki itu. Satu hari Tuhan. Iya. Aku akan selesaikan semua urusannya. Semua beres. Luar biasa. Sampai biaya pun sudah disediain. Sampai besan-besan saya itu pedagang tapi melongok. Kenapa? Pak, mantu sekali dua itu biayanya berapa? Kamu tidak usah ngeluarin uang. Saya ya tidak ngeluarin uang. Hah? Bapak tidak ngeluarin uang, saya tidak ngeluarin uang. Tidak usah. Loh kenapa Pak? Bapakku sing biayai. Pikirnya bapakku di dunia. Loh, bapaknya Pak Yusa di mana? Oh, sudah mati. Saya bilang, sudah di surga. Loh, lah bapaknya yang mana Pak? Bapakku di surga. Terus, kan banyak Pak. Ya, sudah tak hitung. Berapa? 50 juta. Lah terus Pak, bapakku di surga ngirim cek. Berapa? 50 lebih. Waduh. Jadi saya tidak usah ngeluarin duit. Tidak usah. Wong aku ya tidak bayar, kamu ya tidak bayar. Yang mantu Tuhan. Loh, betul tidak? Lah kalau kamu sudah dikirimi, terus kamu, loh ini kan buat saya. Yang sana ya harus keluar. Ya kasihan toh. Wong dia ya anak Tuhan, aku ya anak Tuhan. Kita sama-sama anaknya. Aku bilang, kamu anak Tuhan enggak? Ya, aku ya anak Tuhan. Nah, sama toh. Kita anak-anak semua. Kita cuma pelaksana. Dititipi anak, sekarang suruh kawin. Ya kawin ke. Aku cuma kawin Tuhan, kawin. Bareng Tuhan, bareng. Duitnya aku yang nyediain. Lah nyatanya disediain. Ini toh pusing amat. Tidak bisa masuk akal ya Pak? Iya. Kalau masuk akal bukan Allah kita ya toh. Maka dari itu jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada penderitaan, ngucap syukur. Karena pasti ada upahnya besar di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Dan kalau tadi datang dengan pikiran yang ruwet, hamba percaya firman-Mu akan menguraikan. Dan mereka akan melihat kemuliaan-Mu. Dan mereka sekarang dapat mengucap syukur. Karena tahu bahwa rencana Allahku indah dan luar biasa. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Karena Engkau segalanya bagi kami. Karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Karena semuanya itu luar biasa Allahku. Allahku yang ajaib, Allahku yang heran. Terima kasih akan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Mari saudara, Engkau periksa hati dan pikiranmu. Dan Engkau berdoa. Ini saatnya untuk kamu menyadari. Meluruskan kembali pikiranmu yang sudah mulai goyah. Mulai khawatir, mulai takut, mulai menimbang-nimbang, tertetapkan supaya kemuliaan Allah boleh nyata di